Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Semangat pagi. Pagi, Pak Aminuddin. Pagi semuanya. Apa kabar Bapak-bapak, Ibu-ibu? Sehat ya, baik semuanya. Baik, bersyukur sekali pada malam hari ini kita dapat berjumpa kembali di acara rutin kita yaitu Maximax Digital Marketing, di mana di Zoom meeting Maximax Digital Marketing ini kita akan sama-sama belajar, akan mendapatkan edukasi yang luar biasa tentang bagaimana memanfaatkan media digital dalam kita bisa mengembangkan Maximax ya, baik dalam promosi produk maupun juga bisnis plan-nya. Oke, dan kita bersyukur sekali karena malam hari ini kita akan sama-sama belajar dengan seorang murid yang luar biasa dari GOSI, yaitu Mbak Anissa Sarah Az-Zahra, yang mana pada malam hari ini sebagaimana background saya, yaitu TikTok ya, yang sangat luar biasa, aplikasi yang saat ini sedang tren ya, sangat banyak digemari. Dan pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar dengan Mbak Anissa tentang bagaimana kita bisa menggunakan TikTok untuk pengembangan Maximax. Oke, Bapak Ibu, mari kita sambut dengan aplaus yang luar biasa untuk narasumber kita, Mbak Anissa Sarah Az-Zahra. Silakan, Mbak Anissa. Selamat pagi, Bapak Ibu semuanya. Semangat pagi. Pagi. Gimana kabarnya Bapak Ibu? Alhamdulillah, sehat luar biasa. Jadi, sebelumnya saya mau ucapin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Sarah Az-Zahra. Di sini saya tim dari GOSI akan membawakan materi TikTok ya Bapak Ibu. Siap. Sebentar, ini mau connect ke PC. Di sini mungkin Bapak Ibu semuanya udah cukup tahu ya apa itu aplikasi TikTok ya. Aplikasi TikTok itu aplikasi platform, sebuah jaringan platform video ya Bapak Ibu yang udah banyak dipakai sama orang-orang, mungkin udah dipakai sampai berjuta-juta jiwa. Nah, maka dari itu kita harus bisa memanfaatkan tren digital untuk bisnis kita ya Bapak Ibu. Dengan mengikuti semua tren digital, pengaruhnya besar ya untuk branding atau produk atau bisnis kita. Oke, kita lanjut. Nah, di sini mungkin Bapak Ibu masih bingung kenapa kita harus pakai aplikasi ini. Nah, di sini saya mau ngasih beberapa poin yang bisa menjadi alasan kenapa kita harus menggunakan aplikasi TikTok ini. Jadi ini ada 5 poin. Yang pertama ada target market yang luas. Nah, maksudnya itu target market yang luas itu begini Bapak. TikTok itu penggunanya sudah dari berbagai macam kalangan ya, dari influencer, artis, pokoknya dari segala macam usia itu punya aplikasi TikTok. Jadi maka dari itu mengapa saya bilang target market yang luas? Nah, di situ itu dia alasannya. Nah, yang kedua itu ada fitur TikTok mudah digunakan. Nah, kenapa Bapak Ibu? Karena TikTok itu memberikan kita kemudahan dan bisa belajarnya itu tidak perlu lama-lama dan nggak membuat kita itu mempersulit kita untuk belajar gitu. Nah, yang ketiga itu populer di kalangan remaja. Nah, populer di kalangan remaja nih. Maksudnya begini. Banyak dari brand atau bisnis sekarang ingin menjangkau audiens yang lebih muda ya. Berdasarkan data yang dirilis TikTok sendiri, lebih dari 60% penggunanya itu berasal dari generasi Z. Nah, menjadikan TikTok itu lebih efektif untuk menggapai tujuan tersebut. Apalagi kalau sekarang itu generasi Z itu merupakan target pasar yang menguntungkan secara finansial juga. Nah, untuk yang poin keempatnya ada benefit platform TikTok bagi brand atau bisnis. Nah, maksudnya apa? Di sini masih banyak khalayak yang beranggapan ya bahwa platform ini merupakan sosial media yang berorientasi pada hiburan semata ya Bapak Ibu. Padahal
nggak disangka-sangka datangnya musibah COVID ini mengharuskan kita itu untuk menghabiskan waktunya di rumah. Nah, maka dari itu TikTok sendiri itu mulai digunakan untuk berbagai kegiatan lainnya, misalnya buat sosial campaign atau bahkan sebagai praktek pemasaran brand atau produk. Oke, poin yang terakhir itu 2 miliar kali diunduh dengan lebih dari 500 juta pengguna aktif. Jadi begini Bapak Ibu, meskipun terhitung baru dibandingkan Instagram atau Facebook sendiri, TikTok itu berhasil mencapai angka 2 miliar. Nah, dan memiliki lebih dari 500 pengguna aktif ya Bapak Ibu. Oke. Nah, angka segitu itu lebih banyak dari platform sosial media lainnya ya. Dengan menggunakan sebanyak itu maka menciptakan kemungkinan meluasnya segmentasi serta target audiens bagi brand atau bisnis kita. Oke, kita lanjut. Di sini Bapak Ibu bisa download aplikasi TikTok ini di Play Store. Dan aplikasi TikTok ini aplikasi paling populer sepanjang 2020 sampai sekarang. Nah, kita lanjut. Di sini ada cara mendaftar TikTok. Nah, cara mendaftarnya itu juga sangat mudah sekali ya Bapak Ibu. Di sini setelah Bapak Ibu udah download aplikasinya di Play Store, maka waktu Bapak Ibu buka aplikasinya maka akan muncul seperti ini. Kita di sini disuguhkan untuk mendaftar di aplikasinya. Nah, di sini kita dikasih beberapa pilihan. Yang pertama ada akun email, akun Facebook, dan bisa pakai akun Google juga. Nah, di sini saya pilih akun Google ya Bapak Ibu, biar lebih mudah juga. Nah, maka setelah klik akun Google bakal muncul menu yang seperti ini. Ini saya pilih akun utama saya. Nah, setelah itu bakal muncul menu yang seperti ini. Nah, di sini untuk namanya bakal sesuai sama akun Google-nya, tapi juga bisa diganti di bagian edit profile ini. Bagian edit profile ini ya. Bapak Ibu juga bisa ganti fotonya atau ditambahkan video yang durasinya tapi pendek, juga di edit profile ini. Nah, Bapak Ibu juga bisa masukin link YouTube atau link IG-nya di sini nih. Di edit profile ini tinggal Bapak Ibu masukkan. Nah, bakal muncul di bagian ini. Bagian di sampingnya ini di bawah profilnya. Dan untuk ini juga bisa diedit di edit profilnya juga. Oke, kita lanjut. Setelah kita udah daftar, pastinya Mama itu, kok tinggal di begitu? Pastinya kita juga bakal nambahin followers ya, biar akun kita itu berguna buat bisnis. Di sini caranya untuk menambahkan followersnya juga sangat gampang ya Bapak Ibu. Nggak perlu waktu berhari-hari buat mau nambahin banyak followers. Yang pertama Bapak Ibu silakan masuk ke menu utama aja. Nah, di sini di menu utama ada menu kotak masuk, tinggal Bapak Ibu klik. Nah, di sini ada, setelah itu bakal muncul menu seperti ini. Nah, ini menu orang-orang yang sedang live. Nah, di TikTok itu bisa live ya Bapak Ibu, tapi dengan syarat kita punya 1000 followers. Nah, di sini Bapak Ibu bisa pilih salah satu. Nah, di sini biasanya kalau yang paling atas itu paling banyak yang nonton. Pilih klik aja yang paling atas. Nah, setelah itu bakal muncul menu seperti ini, menu maksudnya orang-orang yang lagi live. Nah, di sini untuk menambah followersnya, Bapak Ibu bisa lihat di bagian sini, di nomor 4 ini ada orang-orang yang sedang komen ya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu bisa follow orang yang di sini. Kenapa? Karena ini orang-orang yang komen ini pasti orang-orang yang lagi aktif ya Bapak Ibu. Jadi fallback-nya bakal cepat gitu. Nah, setelah itu Bapak Ibu follow aja minimal 50 orang. Nah, pasti bakal di fallback balik ya sekitar 30 orang. Nah, lagi apa? caranya follow-nya tinggal Bapak Ibu klik aja di bagian ini. Halo Dayat, Profil aku mau jadi klik pacar komen ini. Gak mau. Setelah itu klik bagian ikuti. Nah, ini
fallback-nya bakal besar banget Bapak Ibu. Kalau kita rajin-rajin buat follow orang di sini atau komitmen, akun kita juga buat di akun yang besar. Nah, lalu ada cara kedua untuk menambah followersnya. Soalnya buat yang lagi viral. Iya, tapi aku nggak mau minta tanda tangan gila-gila. Nah, di sini Tanda tangan aku jelek. Cewek di pasar aku. mohon maaf Ibu, suaranya bisa di-mute dulu. Ih, gila-gila nih minta pose semua. Iya. Mohon maaf, Ibu udah. Oke, kita lanjut. Di sini kan kita juga harus rajin-rajin typing ya Bu, Bapak, atau komen supaya kita juga ada yang follow kita gitu. Selain kita di fallback, kita juga di follow sama orang-orang. Nah, kenapa? Karena orang-orang di TikTok ini tipenya mutualan Bapak Ibu. Nah, jadi kalau kita komen di sini, maka nanti kita bakal muncul di bagian di komen-komenan ini. Nah, maka orang-orang itu bakal follow-follow gitu. Dia juga ikut follow. Jadi kalau ada komennya ada 1.000 orang yang lagi nonton live, nah kalau komen kita muncul atau terlihat gitu, pasti bakal ada yang follow minimal ya 100 orang lah. Yang penting kita rajin-rajin typing. Tapi kan di sini banyak orang ya Bapak Ibu, jadi mungkin komenan kita bakal tenggelam kalau ada orang baru gitu. Jadi harus rajin-rajin typing, minimal typingnya ya 5 kali gitu. Oke, cara buat nambah followersnya ada 2 ya Bapak Ibu. Yang pertama kita follow orang, yang kedua kita komen. Nah, kalau mau follow-follow di selain live nggak apa-apa, tapi ada bannetnya minimal 50. Tapi kalau di live ini Bapak Ibu mau follow-follow berapapun itu nggak ada banned. Jadi bebas. Oke, kita lanjut. Nah, setelah kita udah nambahin followers, pastinya Bapak Ibu nggak bakal biarin akunnya kosong ya. Pastinya bakal buat konten supaya akunnya juga berkembang. Nah, di sini saya mau kasih tahu sedikit gimana caranya konsep konten di TikTok. Nah, di sini Bapak Ibu masuk aja ke menu utama. Nah, di sini ada bagian kotak masuk, diklik lagi. Di bagian pencarian diklik. Ini ya, Bapak Ibu di bagian pencarian ini. Nah, setelah itu bakal muncul menu seperti ini. Nah, ini menu ini tuh menu yang maksudnya konsep-konsep kita Bapak Ibu kalau membuat video. Nah, kenapa kita harus cari di sini? Karena kita harus mengikuti tren. Nah, kenapa? Karena biasanya kalau kita pakai konsep-konsep orang yang ada di sini itu video kita cepat naiknya Bapak Ibu. Nah, contohnya kita buka, terus kita gunakan lagu yang biasanya digunakan video ini, terus kita ambil konsepnya tapi dengan menggunakan produk atau bisnis kita Bapak Ibu. Nah, itu bakal naiknya cepat banget untuk konsep. Nah, untuk pengeditan Bapak Ibu bisa edit di aplikasi pengeditan video mana aja, di TikTok-nya langsung pun bisa. Oke, seandainya Bapak Ibu mau cari konsep lain seperti Maximax ya, di sini Bapak Ibu bisa cari aja di sini di bagian pencariannya obat kuat, maka di sini bakal muncul konsep-konsep lain yang berkaitan tentang obat kuat atau Maximax. Dan itu konsepnya juga bagus buat naikin bisa FYP di TikTok itu pengaruhnya besar kalau kita cari konsep di sini. Atau kecuali kita buat sendiri pun kita juga harus mengikuti tren TikTok ya Bapak Ibu. Kita juga harus cari lagu yang lagi viralnya, terus konsepnya juga gitu. Oke, setelah membuat kontennya di sini, setelah berhasil membuat konten dan konsepnya, kita juga harus ada caption sama hashtag ya Bapak Ibu, sama seperti Instagram. Nah, cara mencari hashtag terbaik. Nah, di sini ada beberapa manfaat hashtag dalam strategi marketing ya. Yang pertama itu meningkatkan jumlah followers. Nah, kenapa? Karena kalau kita menggunakan hashtag itu untuk akun-akun yang baru, maka videonya bakal cepat muncul di beranda orang lain atau FYP. Nah,
Maka dari itu, di situ pasti banyak orang-orang yang penasaran, maka orang-orang juga akan mengikuti akun kita. Yang kedua itu memberikan perbedaan dengan kompetitor. Di sini kita bisa pakai hashtag obat kuat atau Maximax, nama perusahaan Maximax atau nama produk, itu memberikan perbedaan besar ya untuk kompetitor, karena belum tentu kompetitor di sini menggunakan hashtag perusahaan. Nah, juga bisa branding, menjadi membuat branding produk juga bisa, dan ini cara yang efektif banget. Nah, yang ketiga itu menjangkau konsumen lebih dengan hashtag yang relevan. Nah, kenapa begitu? Karena ketika kita menggunakan hashtag yang pas, maksudnya hashtag yang sesuai dengan produk atau bisnis kita, video kita itu bakal munculnya di orang-orang yang butuh, Bapak Ibu, yang butuh produk kita. Jadi nggak asal-asalan. Seandainya orang yang butuh, kita pakai hashtag skincare, maka orang-orang yang melihat itu orang-orang yang butuh skincare. Itu Bapak Ibu, kelebihannya menggunakan hashtag. Nah, di sini saya bakal ngasih tahu cara mencari hashtag yang terbaik. Nah, di sini masuk aja ke menu utama TikTok ini, Bapak Ibu. Nah, di sini ada menu pencarian. Diklik lagi di menu pencarian ini. Nah, di sini saya udah kasih contoh untuk skincare ya. Di sini hashtagnya, ini hashtag-hashtag yang bagus dan terbaik untuk di konten kita. Nah, ini minimal ada 5 ya, satunya atau 4 aja. Hashtag terbaiknya ambil yang paling banyak. Yang satunya hashtagnya hashtag produk atau bisnis. Nah, di sini ada pemberitahuannya. Ada berapa tayangan? Di sini ada 1,2 tayangan. Di sini ada 2,8 tayangan. Nah, ini 1,2 M tayangan. Nah, bayangin Bapak Ibu kalau video kita menggunakan hashtag ini, maka video kita akan masuk kemana aja itu udah terbayang ya, 1,2 M. Kalau untuk obat kuat atau Maximax, Bapak Ibu juga bisa langsung ketik aja di bagian ini. Terus setelah itu sudah diketik, klik aja di bagian tagar ini. Nah, bakal muncul. Setelah itu bisa dikopas dulu, baru dimasukin ke dalam kontennya. Itu Bapak Ibu. Kita lanjut. Nah, tadi kita sudah buat menambah followers. Setelah itu kita membuat konten. Setelah itu di sini udah hashtag. Nah, di sini TikTok itu juga menyediakan akun pro, Bapak Ibu. Nah, maksudnya dari akun pro itu begini, akun pro itu hampir sama sih seperti Instagram bisnis, Bapak Ibu. Nah, kenapa kita harus mengubah akun TikTok kita menjadi akun pro? Nah, biasanya tuh kalau followers kita udah banyak ya Bapak Ibu, biasanya aplikasi TikTok ini bakal merekomendasikan untuk kita beralih ke akun pro. Nah, untuk akun-akun yang baru juga bisa, karena ini efektif banget Bapak Ibu untuk melihat perkembangan akun kita sehari-hari. Di sini saya mau ngasih tahu gimana caranya ngubahnya. Di sini Bapak Ibu masuk ke menu utama lagi. Nah, di sini ada di atas pojok kanan itu ada titik 3. Nah, di sini diklik aja. Setelah diklik bakal muncul menu pengaturan dan privasi. Nah, ini ada menu akun ya, Bapak Ibu pilih yang kelola akun. Setelah klik di kelola akun, maka bakal muncul menu seperti ini. Ada informasi akun dan kontrol akun. Nah, di sini Bapak Ibu pilih yang alihkan ke akun pro. Oke, diklik. Setelah itu bakal muncul menu seperti ini. Ini ada 2 jenis akun. Yang pertama ada kreator dan bisnis ya Bapak Ibu, sama seperti Instagram bisnis. Nah, untuk yang kreator ini dikhususkan untuk konten, kreator, sosok publik, seniman, dan influencer. Nah, untuk bisnis ini dikhususkan untuk retail, organisasi, dan penyedia layanan. Di sini saya pilih bisnis Bapak Ibu, karena saya mau membangun TikTok saya untuk bisnis. Nah, setelah itu bakal muncul menu seperti ini. Pilih kategori. Nah, di sini
kita diharuskan memilih kategori yang sesuai dengan akun kita. Nah, tapi kategori ini tidak ditampilkan secara publik. Di sini banyak sekali kategorinya Bapak Ibu, masih ada di bawahnya, tinggal di scroll aja ke bawah yang sesuai. Nah, di sini saya pilih kecantikan ya Bapak Ibu. Nah, di sini saya klik aja sampai berwarna merah. Nah, setelah itu klik lagi berikutnya. Nah, setelah udah ngelewatin semua prosesnya, di sini maka akan ada tulisan atau pemberitahuan seperti ini. Selamat datang di akun bisnis. Nah, ini tandanya kita udah berhasil merubah akun kita menjadi akun pro Bapak Ibu. Nah, oke. Di sini saya mau ngasih tahu sedikit manfaat dari akun TikTok Pro itu sendiri. Yang pertama itu menganalisis data seperti jumlah tayangan video, jumlah follower, jumlah like, dan lain-lain Bapak Ibu. Nah, yang kedua itu bisa melihat perkembangan akun kita dari hari ke hari. Nah, yang ketiga bisa memantau jenis-jenis penonton yang paling banyak berdasarkan usia, gender, dan negara. Nah, maksudnya begini Bapak Ibu. Nah, di sini kalau kita untuk produk Maximax, maka ditujukan untuk gendernya laki-laki ya seandainya. Nah, maka dari itu kita harus punya followers yang lebih banyak laki-laki ya. Maka dari itu kita tahu dari sini, dari akun pro ini. Untuk negara, terus usianya, bisa kita lihat juga di akun pro ini ya Bapak Ibu. Nah, oke, untuk manfaat dari akun TikTok Pro ini sendiri, udah saya jabarkan. Dan dari nah mungkin untuk materi TikToknya segitu Bapak Ibu.